Halo guys, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel YouTube Anton Informasi. Kali ini saya akan memberikan video informasi yang paling banyak kita jumpai masalah ya, yaitu penyebab tidak ada internet pada perangkat WiFi, terutama sekali tenda O3. Tapi ini bukan saja terjadi pada perangkat tenda O3 ya, tapi semua untuk jenis perangkat WiFi yang kita mengakses WiFi tersebut secara menembak sinyal WiFi. Tapi sebelum lanjut, silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi ini. Baik, kita lanjutkan saja video informasinya mengenai penyebab tidak ada internet pada perangkat WiFi. Kebetulan di video informasi ini saya bagikan dari pengalaman saya pribadi di dalam melakukan pemasangan perangkat WiFi waktu menembak sinyal WiFi di rumah-rumah klien, dan juga apa yang saya sampaikan di sini dan apa yang saya alami selama ini, yaitu sering terjadi tidak ada internet, baik saya itu menembak WiFi dengan TP-Link atau dengan tenda atau bahkan dengan perangkat-perangkat lain selain yang saya sebutkan tadinya. Dan ada 5 poin yang biasa saya jumpai, atau 5 poin yang biasa yang penyebab bisa terjadi tidak ada internet pada saat menembak sinyal WiFi tersebut. Apa saja kelima poin tersebut? Mari kita bahas sama-sama. Kelima poin penyebab tidak ada internet pada perangkat WiFi, terutama sekali yang sering kita jumpai waktu pemasangan ataupun waktu kita melakukan nembak sinyal WiFi. Baik, yang pertama yaitu perangkat belum terkoneksi ke sumber internet. Ini perangkat kita yang kita gunakan belum terkoneksi ke sumber internet. Kenapa? Karena perangkat yang kita gunakan tersebut ataupun perangkat WiFi yang kita tembak tersebut itu memiliki sumber internet atau tidak, memiliki sumber internet yang kuat atau tidak. Ini yang sering kita jumpai jika kita ingin menembak WiFi. Atau juga akses point yang kita tembak tersebut memiliki sumber internet, tapi setelah kita melakukan konfigurasi, melakukan penyimpanan konfigurasi yang telah kita lakukan, secara tiba-tiba kemudian setelah kita save, kita coba salurkan ke laptop ataupun ke HP, ternyata terdeteksi tidak memiliki sumber internet. Ini terjadi karena satu, kesalahan password dari sumber WiFi yang kita tembak tersebut, atau kesalahan password dari sumber ataupun dari akses point outdoor yang kita tembak tersebut. Karena jika kita tidak benar-benar melihat password ataupun dengan benar-benar melihat password pada saat melakukan save, maka perangkat WiFi memang bisa menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan ke dalam perangkat, baik itu tenda atau TP-Link. Tapi setelah perangkat tersebut melakukan rebooting hingga 100%, maka dia tidak memiliki sumber internet. Karena tenda O3 ataupun akses point outdoor tersebut tidak belum terkoneksi ke sumber internet. Ini yang diakibatkan oleh belum benar kita melakukan password
akhirnya perangkat tenda O3, entah itu kita buat sebagai klien, entah itu kita buat sebagai mode WSP maupun universal repeater, belum tersambung ke internet. Ini dikarenakan karena salah password pada saat melakukan konfigurasi. Baik, untuk penyebab yang kedua adalah kenapa kita belum terkoneksi ke internet. Jarak sinyal WiFi yang kita tembak tersebut terlalu jauh. Memang di dalam kita menembak WiFi atau di dalam kita melakukan konfigurasi, terkadang sinyal WiFi yang kita tembak tersebut terlalu jauh. Ini yang disebabkan karena power daripada WiFi yang kita tembak tersebut tidak mampu mengupload sinyal WiFi yang kita download dari perangkat WiFi yang kita gunakan. Sebagai contoh, beberapa kali saya sudah bilang, jika kita ingin menembak sinyal WiFi yang berada di dalam ruangan, ataupun bisa juga kita sebut sebagai WiFi indoor, biarpun jaraknya cuma 100 meter ataupun 70 ataupun 50 meter, sangat besar kemungkinan kita tidak akan tersambung ke sumber internet. Perangkat yang kita gunakan tadinya untuk menembak sinyal tersebut memang bisa mengkonfigurasi, memang bisa menyimpan semua konfigurasi. Akan tetapi sumber internet yang kita tembak tersebut tidak bisa ataupun tidak mampu mengembalikan sinyal WiFi yang berasal dari perangkat yang kita gunakan untuk menembak WiFi. Jadi solusinya silahkan Anda memasang akses point tambahan pada modem yang Anda gunakan, atau membuat pemancar WiFi sebagai akses point tambahan di luar ruangan. Karena seperti kita tahu bahwa power daripada modem yang digunakan oleh penyedia yang disediakan oleh penyedia internet itu memiliki power yang sangat kecil sekali, sehingga jarak antara 37 meter maupun 50 meter itu susah untuk terkoneksi ke internet. Terkadang memang bisa kita terkoneksi ke internet, tapi akhirnya mendapatkan sinyal WiFi yang selalu putus nyambung dengan perangkat yang kita gunakan. Jadi silahkan membuat perangkat outdoor ataupun pemancar WiFi untuk di luar ruangan. Dan juga solusinya, jika salah password, silahkan Anda perhatikan betul-betul password yang digunakan oleh akses point yang ingin Anda tembak tersebut. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, memang perangkat yang kita gunakan untuk nembak sinyal WiFi tersebut bisa menyimpan semua konfigurasi yang telah kita lakukan. Tapi pada akhirnya setelah selesai rebooting, maka perangkat tersebut tidak terkoneksi ke internet karena kesalahan password. Ini yang paling sering terjadi, banyak terjadi. Dan juga sinyal WiFi yang kita tembak tersebut terlalu jauh, maka kita perlu menambahkan akses point tambahan. Baik, untuk masalah kedua penyebab tidak ada internet adalah masalah pada modem ataupun masalah pada akses point yang kita gunakan. Nah, masalah kedua ini masalah pada modem ataupun akses point yang perlu kita perhatikan. Tadi seandainya password sudah benar, terus dengan jarak sudah kita memasang akses point, sudah benar juga, sudah kita menggunakan perangkat outdoor, dibuat secara point to point, ataupun sudah kita memasukkan password yang benar pada perangkat kita pada saat melakukan konfigurasi. Ternyata setelah kita save, maka koneksi internet yang kita dapat itu tidak ada sama sekali. Maka solusinya silahkan periksa koneksi internet pada modem ataupun koneksi internet pada akses point outdoor. Ini yang sering terjadi adalah
pada access point outdoornya. Mungkin access point tersebut belum kita sambungkan ke internetnya, ataupun belum kita sambungkan ke sumber internetnya untuk access point outdoornya, sehingga sinyal wifi yang kita tembak tersebut tidak menyediakan internet, koneksi internet yang kita tembak. Maka solusinya silahkan Anda cek kualitas ataupun speed internet pada modem, ataupun silahkan cek kualitas internet pada access point outdoornya, apakah sudah tersambung dengan internet atau belum. Atau jika pada modem, perhatikan lampu indikator internet, baik menggunakan modem ZTE ataupun Huawei. Silahkan perhatikan lampu internet pada modem, apakah ada koneksi internet ataupun tidak. Oke, untuk yang nomor 3 adalah tidak kebagian koneksi internet. Ini yang paling sering sekali kita jumpai, yaitu tidak kebagian koneksi internet. Kenapa? Karena pada modem yang kita gunakan, kita tidak membagi speed internet dengan benar. Ini dikarenakan adalah terlalu banyak pengguna ataupun user yang menggunakan sinyal wifi, sehingga wifi yang kita tembak tersebut akhirnya perangkat yang kita gunakan untuk menembak wifi tersebut tidak mendapatkan koneksi internet, sehingga walaupun perangkat yang kita gunakan itu tersambung, tapi jika tidak kebagian koneksi internet dari modem yang kita tembak, maka kita tidak bisa kita tidak akan kebagian sinyal ataupun koneksi internet dari access point tersebut. Maka silakan Anda bagi speed internet dengan benar pada access point yang Anda gunakan ataupun pada modem. Nah, jika Anda menggunakan mikrotik, yang perlu Anda perhatikan adalah yang nomor 1 ini. Perangkat belum terkoneksi ke sumber internet. Nah, jika Anda menggunakan mikrotik, sekali lagi saya bilang, settingan pada mikrotik itu harus benar pada interface ataupun pada sumber internet yang melalui bridge yang kita gunakan, baik itu bridge LAN 1, bridge LAN 2 atau bridge LAN 3. Anda di sana harus betul-betul men-setting mikrotiknya dengan benar supaya tidak terjadi konflik IP. Dan kedua, jika Anda menggunakan mikrotik, jika tidak ada kebagian internet, maka yang perlu Anda lakukan pada mikrotik yaitu membatasi ataupun mengaktifkan speed internet ataupun membatasi bandwidth internet pada mikrotik supaya bisa mendapatkan internet secara adil. Yang keempat, masalah DHCP server. Ini yang keempat ini jangan dianggap remeh, biarpun cuman memiliki menu sederhana yaitu DHCP server ini harus Anda perhatikan betul-betul. Terutama ini DHCP server ini terdapat pada settingan wireless access point atau settingan wireless pada modem. Jika Anda menggunakan access point untuk menembak WiFi, access point outdoor, maka Anda perlu mengaktifkan DHCP server ini pada access point tenda O3-nya. Nanti pada tenda O3 sebagai penerima, baik itu Anda menggunakan mode klien atau mode WSP, Anda silahkan mengaktifkan juga mode menu DHCP servernya ini. Ini jika Anda menembak WiFi tanpa mikrotik. Tapi jika Anda ingin menembak WiFi yang menggunakan mikrotik, silahkan DHCP server ini dinonaktifkan.
baik pada akses point outdoornya maupun pada penerima sinyal wifi-nya. Karena kenapa? Karena nanti IP yang dikeluarkan oleh mikrotik dengan IP yang dikeluarkan oleh akses point-nya itu akan terjadi bentrok sehingga konflik sinyal yang mengakibatkan tidak ada internet yang bisa dihubungkan atau tidak ada internet yang dikeluarkan oleh mikrotik tersebut yang diakibatkan oleh bentrok IP. Maka untuk pengguna mikrotik silahkan DHCP server pada access point maupun DHCP server pada klien dinonaktifkan saja. Tapi untuk menembak WiFi tanpa mikrotik silahkan DHCP server ini diaktifkan ataupun di-on-kan. Karena jika tidak mengaktifkan DHCP server ini, jika tidak menggunakan mikrotik, maka internet tidak ada sama sekali yang kita dapatkan. Jadi harus diperhatikan jika nembak WiFi menggunakan speed ataupun kontrol mikrotik, silahkan DHCP server ini dinonaktifkan. Atau sebaliknya, jika Anda menembak WiFi tanpa mikrotik, maka DHCP server ini silahkan di-on-kan saja. Yang kelima, yaitu masalah IP perangkat. Sebenarnya masalah IP perangkat ini sangat erat hubungannya dengan DHCP servernya, yang masalah nomor 4 ini. Ini sangat erat sekali. Nah, masalah IP perangkat. Biasanya jika kita tidak setting IP perangkat dengan benar, maka perangkat yang kita gunakan tidak ada mendapatkan sinyal internet, ataupun mungkin perangkat HP yang kita gunakan lama tidak mau tersambung ke perangkat yang kita gunakan. Ini diakibatkan oleh Anda tidak kebagian ataupun perangkat WiFi Anda tidak kebagian IP dari modem utama. Maka salah satu caranya adalah silakan membuat IP pada perangkat yang Anda gunakan menjadi IP dynamic. Jangan menggunakan IP statik. Karena jika Anda menggunakan IP statik, maka perangkat Anda tidak akan mendapat IP secara otomatis dari modem, yang sehingga modem tersebut tidak memberikan internet ke perangkat yang Anda gunakan. Maka silahkan Anda memilih dynamic IP supaya dapat mendapatkan IP otomatis dari modem ataupun akses point yang Anda gunakan. Begitu juga dengan perangkat akses point outdoornya. IP usahakan dibuat dynamic semua, supaya baik perangkat akses point ataupun perangkat klien itu mendapatkan IP otomatis dari modem yang Anda gunakan. Nah, sampai saat ini mungkin ada yang masih teman-teman semua memiliki masalah, dan inilah kelima masalah yang sering saya jumpai pada saat pemasangan perangkat WiFi di rumah-rumah klien. Mungkin ada teman-teman yang memiliki masalah lain mengenai penyebab tidak ada internet pada tenda U3. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Ya, silahkan saja, ataupun ada kritikan silahkan Anda tuliskan di kolom komentar juga. Baik, mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan mengenai penyebab tidak ada internet pada tenda O3 5 km pada saat kita menembak sinyal WiFi tersebut. Sekali lagi silahkan Anda subscribe, like, dan juga berkomentar untuk mendukung channel Anton Informasi. Dan sekali lagi silahkan tuliskan kritikan, saran, ataupun segala pertanyaan di kolom komentar, dan insya Allah saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Oke, sampai jumpa pada video tutorial saya selanjutnya. Selamat malam,
Sampai jumpa lagi.